warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa di channel Ajangkis. Hari ini Jumat tanggal 19 April 2024. Kita dari SD Negeri 1 Sumbang, khususnya kelas 5, mengadakan outing kelas ke objek wisata Benteng Van der Wijk di Kebumen. Ya, untuk kali ini pesertanya meliputi anak-anak dan sebagian wali murid ikut dalam kegiatan outing kelas hari ini. Ya, ini salah satunya terdapat gedung Pangeran Diponegoro. Ya, berikut ini pintu depan Benteng Van der Wijk, itu dibangun pada tahun 1818. Ini merupakan benteng bersejarah yang terdapat di Kabupaten Kebumen. Ya, inilah peserta outing kelas dari SD Negeri 1 Sumbang serta wali murid. Penamaan Benteng Van der Wijk ini adalah penghargaan dari Ratu Belanda karena Van der Wijk sangat memajukan benteng ini sehingga banyak Van der Wijk. Jadi nama Van der Wijk ini adalah pengambilan nama yang ada di tengah tulisan ini ya, jadi ini yang hitam. Kemudian setelah itu terjadi perang antara Belanda dengan Jepang pada tahun 1940-an. 1940-an sehingga tulisan Van der Wijk ini yang dulunya berwarna emas dan lain-lainnya, ada warna-warninya digelapkan untuk menghilangkan bau Belanda oleh Jepang. Akhirnya benteng ini dikuasai Jepang. Supriyadi. Supriyadi adalah pahlawan untuk tentara peta. Kemudian benteng Van der Wijk ini digunakan sebagai pangkalan tentara Nika yang fungsinya untuk melawan Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1948 itu terjadi, sebelumnya Indonesia mengakui kemerdekaan kita adalah pada tahun 1945. Tanggal berapa? Kita kemerdekaannya tahun berapa? Ya, kita memasuki dalam benteng. Kondisi dalam benteng Van der Wijk. Kira-kira kondisi lantai kedua
Benteng Van der Wijk. Ini terdapat wakil presiden yang pernah menjabat pada masa pemerintahan. Ya, berikut ini urutan Presiden RI yang pernah menjabat. Di lorong berikutnya terdapat nama pahlawan seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Wahidin Sudirohusodo, dan masih banyak lainnya. Kondisi Benteng Van der Wijk di Kebumen ini masih terlihat cukup kokoh dengan desain dari batu bata merah. Benteng Van der Wijk ini berbentuk persegi 8. Keseluruhan bangunan itu terbuat dari bata merah, baik dinding maupun atapnya. Nanti bisa dilihat dari bagian atas gedung atau atas benteng, semua terbuat dari bata merah. Ya, kita akan naiki ke lantai atas dari Benteng Van der Wijk. Ya, di bangunan paling atas terdapat kereta yang bisa melihat keseluruhan dari Benteng Van der Wijk ini. Ya, kita sedang mengelilingi bangunan dari benteng. Turun yuk. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, bangunan Benteng Van der Wijk ini berbentuk segi 8.
itu yang terbuat dari batu bata merah semua. Inilah kondisi atap dari benteng Van der Wijk. Bisa kita lihat semua terbuat dari bata merah. Dari atas benteng Van der Wijk kita bisa melihat pemandangan yang cukup indah, dan kebetulan kami ke sana kondisi cuaca sangat cerah. Objek wisata kedua yaitu Goa Jati Jajar. Ayo Pak, pemandunya Pak. Wah, ada tulis. Oke, kita gua ini berada di kawasan Kars, Gombong Selatan. Kita tahu Kars. Kars adalah perbukitan kapur ya. Kita bisa lihat perbukitan kapur Kars biasanya puncak-puncaknya tidak beraturan ya. Kalau di Sumbang itu kan Gunung Merapi ya, batuan andesit. Biasanya lurus ya, tegak lurus. Nah di sini adalah kawasan Kars, puncak-puncaknya seperti tidak beraturan, dinamakan Kars Gombong Selatan, dan masuk dalam kawasan Geopark Karangtambung Karangbolong. Kawasan Kars ini biasanya merupakan perbukitan di mana Kars itu mempunyai pori-pori dan yang bisa menerima air hujan dan akhirnya meresap dan mengalirkan. Akhirnya terdapat kali bawah tanah dan lorong-lorong. Ya, nah ini contohnya adalah air hujan ini yang meresap dari bukit dan apa? Stalagmit. Ya, batuan kapur di dalam gua ini adalah stalagmit dan stalagmit. Di sini kita berada di kawasan kapur, objek wisata Gua Jati Jajar, di mana kita bisa mendapatkan nama Gua Dempok. Ini adalah gua perpaduan antara alam dan buatan ya. Jadi aslinya gua alam, tapi dibentuk direkayasa oleh Pak Naksa Dempok dan kawan-kawan, membentuk suatu gua dan akhirnya membuat lorong, membuat jalan. Oke ya. Nanti dipertanyakan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Oke ya. Oke, inilah. Jadi air ini adalah air hujan yang masuk ke dalam bukit yang kawasan Kars, akhirnya meresap dan mengalirkan sampai ke bawah. Makanya itu bisa kita lihat dari catatan. Jadi gua Depok ini mulai dibangun pada 1951, tapi gua ini merupakan warisan yang jutaan tahun. Gua ada yang ada di Jajar, gua Petruk dan gua Pisang ini. Oke, adik-adik sebentar juga sambil melihat, kita keunikan dari batu kapur sebelah kiri kanan kamu yang di depan, kita lihat. Di depan sebelah kanan kamu bisa lihat, ini adalah ya, pintu masuk Goa Jati Jajar. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat nggih, Bu? Oh, semangat, Pak. Nggih. Wali kelasnya semangat. Oke.
kontur kanton pijetan. Mboten saged Pak. Aduh. Sedantang rek sing menara. Oh, nggih. Ya, ini menaiki beberapa puluh tangga. Lumayan bikin kaki pegel dan ngos-ngosan. Nomor siapa di atas minum dingin. Dek, lu nggak gede ya, Bos? Siapa di atas minum. Hati-hati Bu Nisa, jangan oleng. Aduh. Siapa tak minum 5.000-an dingin. Mau minum dingin pun 5.000-an. 40 meter ya. Ini gua ini ditemukan pada tahun 1802. Boleh dicatat nggak Bapak? Gua ditemukan tahun 1802 ya, gua jadi jajar ditemukan 1802 oleh Simbah Jaya Menawi ya. Ya, inilah kondisi di dalam Goa Jati Jajar di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kondisi Goa Jati Jajar sudah cukup bagus dalam pengelolaannya. Ya, kita selanjutnya menuju ke bawah. Ya, apabila akan berkunjung ke sini harap hati-hati karena kondisi jalannya lumayan licin karena terdapat tetesan air yang meresap dari stalagmit. Hati-hati. Untuk kedalaman gua bisa sampai 40 meter di bawah permukaan laut. Awas kepala agak nunduk. Ya, di dalam gua juga banyak terdapat ornamen-ornamen perjuangan
Kemudian di dalamnya terdapat sungai bawah tanah yang tadi menurut pemandunya itu terdapat 2 sendang, yaitu sendang mawar dan sendang kantil. Nah, ini sendangnya. Itu dapat sendang kantil. Sendang kantil. Ini pintu keluar Gua Jati Jajar. Ya, sampai di sini untuk objek wisata Gua Jati Jajar. Selanjutnya kita akan menuju ke Pantai Jetis Cilacap. Ya, untuk objek wisata yang ketiga yaitu kita akan menuju ke Pantai Jetis Cilacap. Ya, demikian rangkaian Eting Kelas pada hari ini. Terima kasih.